Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan pembacaan dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal 27. Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeruza anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya, dari riwayat Yotam segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuknya. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur untuk segala hal yang kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Pagi hari ini kami bersatu hati bersekutu untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami mau terima yang terbaik yang dari Tuhan. Kami mau bersuka cita sebab di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, ada harapan yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah dan baik ini, di mana kami kembali lagi dapat belajar akan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami semuanya agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh memberkati kehidupan kami semuanya. Iman percaya kami semakin kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Taruhkan kata-kata hikmat, marifat, dan pewahyan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali terjadi perdebatan kalau ada saudara Kristen bertemu dengan saudara Muslim, dan perdebatannya seringkali terjadi ketika mereka membicarakan siapa yang dikorbankan oleh Abraham, Ishak atau Ismail. Nah, di sini akan terjadi perdebatan yang sangat seru sekali, karena orang Kristen sesuai dengan imannya mereka akan berkata yang dikorbankan Ishak. Sementara saudara kita orang Muslim sesuai dengan imannya mereka akan berkata yang dikorbankan adalah Ismail. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau terjadi perdebatan seperti itu, tolong jangan dilanjutkan. Kenapa jangan dilanjutkan? Karena ternyata dua-duanya tidak jadi dikorbankan. Baik Ishak maupun Ismail, dua-duanya tidak jadi dikorbankan, melainkan yang dikorbankan oleh Abraham adalah domba. Ini catatan penting sekali. Ishak tidak jadi dikorbankan, Ismail tidak jadi dikorbankan, tetapi yang dikorbankan adalah domba. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa domba? Ya, ini sangat menarik sekali, karena di Alkitab memang Ishak dibawa oleh Abraham tapi tidak jadi dikorbankan. Sementara di Al-Quran dikatakan Ismail yang dibawa Abraham tetapi juga tidak jadi dikorbankan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dua-duanya tidak jadi dikorbankan, tetapi yang dikorbankan adalah domba. Ada apa dengan domba? Mengapa pengganti mereka berdua bukan kuda, bukan kerbau, bukan kucing, bukan tikus, tetapi domba? Nah, ini kita perlu memperhatikan baik-baik supaya kita akhirnya mengerti, kita akhirnya jelas, dan kita tahu bahwa semuanya memang sudah ada dalam rancangan Tuhan. Nah, untuk melihat kebenaran ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu peristiwa sebelumnya dan peristiwa sesudahnya. Sebelum peristiwa atau kejadian Abraham mempersembahkan korban ini, sebelumnya ada sebuah peristiwa. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa ketika Habel dan Kain mempersembahkan korban. Kita tahu Adam dan Hawa mempunyai anak dua, Kain dan Habel. Ketika mereka satu hari dua-duanya mempersembahkan korban, maka persembahan Habel lah yang diterima oleh Tuhan atau diindahkan oleh Tuhan. Sementara korban daripada Kain tidak diindahkan. Itu tertulis di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ada peristiwa sebelum peristiwa Abraham ini, yaitu Habel mempersembahkan persembahannya berupa anak kambing domba, yaitu lemak-lemaknya yang diberikan kepada Tuhan. Dan itu yang diindahkan oleh Tuhan. Sementara persembahannya Kain yang berupa dari hasil perkebunannya atau hasil pertaniannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu peristiwa berikutnya adalah peristiwa sesudahnya. Sesudah peristiwa Abraham mempersembahkan ini, ada peristiwa selanjutnya. Ada peristiwa apa? Yaitu peristiwa yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayatnya yang kelima. Di mana ketika orang Israel akan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan.
dipimpin oleh Musa. Nah, Musa disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada orang Israel bahwa mereka sebelum keluar, mereka harus menyembelih anak kambing domba, di mana darahnya dioleskan ke dua tiang pintu dan ambang atas daripada pintu mereka masing-masing. Nah, ketentuannya seperti ini. Keluaran 12 ayat yang kelima. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Mereka juga harus mempersembahkan anak kambing domba dengan syarat. Syaratnya yang pertama, dombamu harus jantan. Yang kedua, tidak bercela. Yang ketiga, umur 1 tahun. Nah, rupa-rupanya peristiwa Abraham ini diawali atau sebelumnya dan sesudahnya ada peristiwa yang sama. Ada korban-korban yang harus dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, saudara, semuanya tadi, baik korban yang dilakukan oleh Habel, korban yang dilakukan oleh Abraham, maupun korban yang dilakukan oleh orang Israel ketika akan masuk di tanah perjanjian, mereka meninggalkan tanah Mesir, ternyata semuanya itu merupakan bayangan. Bayangan dari keselamatan yang akan datang. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Alkitab mencatat di dalam Ibrani 10 ayat 1 tadi bahwa di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama itu hanya terdapat bayangan saja. Bayangan dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi peristiwa itu hanya sebuah bayangan. Bayangan tentang akan datangnya nanti keselamatan yang sesungguhnya. Nah, karena itu bayangan-bayangan, maka di dalam Ibrani 10 ayat yang keempat mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Darah binatang berupa domba, lembu, jantan tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa manusia. Mengapa? Ya karena itu hanya bayangan. Berarti ada darah yang sesungguhnya yang akan bisa menghapuskan dosa manusia. Saya lanjut lagi di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-17, Paulus menjelaskan seperti ini. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Wujudnya ialah Kristus. Semuanya tadi hanya bayangan. Sedang wujudnya ialah Kristus. Haleluya. Ini sangat menggembirakan sekali. Ini sangat menyenangkan sekali. Karena kita diberitahu dari semua peristiwa yang adalah bayangan, ada peristiwa yang sesungguhnya yang akan datang. Yaitu ketika Yesus mati di kayu salib, menggantikan semua domba-domba yang pernah dikorbankan. Nah, dan ternyata itu betul-betul digenapi ketika Yesus datang. Pada saat Yesus mendatangi Yohanes, ketika itu Yohanes Pembaptis siap melayani dalam pelayanannya, pelayanan pembaptisan. Banyak orang datang berduyun-duyun untuk minta diri dibaptis. Yesus pun juga datang. Nah, menariknya di sini, ketika Yesus datang, Yohanes tidak berkata, lihat Yesus datang, hendak minta dibaptis oleh saya. Tidak. Dia tidak berkata begitu, melainkan dia berkata demikian. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa yang dikatakan oleh Yohanes ini menarik sekali. Dia berkata, lihat anak domba Allah. Dia punya sebutan kepada Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti yang bisa menghapus dosa manusia di seluruh dunia bukan binatang, kambing, domba, tetapi darah Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita kembali lagi kepada kitab Keluaran pasal 12 ayat 5. Bagaimana menceritakan ketika orang Israel akan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka harus mempersembahkan korban. Seperti apa korbannya tadi? Masih ingat? Yang pertama, dombamu harus jantan. Yang kedua, tidak bercacat. Yang ketiga,
umur setahun. Nah, kita akan lihat satu persatu. Apakah semuanya digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, dombamu harus jantan. Yesus lahir sebagai seorang anak laki-laki. Genaplah jantan laki-laki. Jangan berkata Yesus jantan, karena kata jantan hanya tepat dipakai untuk binatang. Tapi kalau orang, manusia adalah laki-laki atau pria. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 31, ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria memberitahukan seperti ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi tepat apa yang dikatakan oleh Alkitab, semuanya sama, digenapi dalam diri Yesus. Lalu yang kedua, tidak bercela. Selama hidupnya Yesus tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan dosa, tidak ada celah sedikit pun. Itu sesuai dengan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dia tidak mengenal dosa, artinya tidak ada dosa sama sekali dalam dirinya. Baik perkataan, pikiran, perasaan, tingkah laku, perbuatan, tidak ada. Sama sekali tidak ada dosa. Lalu yang ketiga, umur 1 tahun. Dombamu itu harus umur 1 tahun. Domba umur 1 tahun itu ternyata sudah akil balik. Dia sudah dewasa. Tingginya, besarnya sama dengan induknya atau bapaknya. Jadi kita melihat di sini bagaimana semuanya digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Masalah umur 1 tahun, ini bicara tentang kedewasaan. Bicara tentang kedewasaan. Nah, bicara tentang kedewasaan, manusia atau seseorang, khususnya laki-laki, dia disebut dewasa kalau dia umur 30 tahun. Dewasa secara jasmani, dewasa secara rohani, secara spiritual, secara ekonomi, dewasa ketika dia umur 30 tahun. Dan Tuhan Yesus pun ketika memulai pelayanannya, dikatakan di dalam Lukas pasal 3 ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Semuanya digenapi, luar biasa. Bukan kebetulan, tetapi memang sudah ada dalam rancangan Allah sendiri. Nah, saudaraku, beberapa waktu lalu ketika saya menyaksikan orang-orang atau saudara-saudara kita sedang menyembelih kambing domba di acara Idul Adha, Idul Kurban. Nah, saya bertemu dengan tetangga, teman, dan kita ngobrol, bincang-bincang. Tiba-tiba dia membicarakan, Pak Probo, kambing domba yang harus dikorbankan itu ada syaratnya. Oh iya, apa saja syaratnya? Saya ingin tahu. Ternyata dia mengatakan yang pertama harus jantan. Dalam hati saya, kok sama gitu ya. Lalu yang kedua, tidak boleh cacat, tidak boleh celah. Sama lagi. Oke, luar biasa. Lalu yang ketiga, umur 1 tahun. Ternyata dia juga tahu harus umur 1 tahun. Sebelum umur 1 tahun tidak boleh. Lebih juga tidak boleh karena harus 1 tahun. Nah, cuma yang jadi masalah kambing-kambing, domba-domba itu tidak ada sertifikatnya atau tidak ada akte kelahirannya, sehingga kita tidak tahu umur berapa dia, apa betul umur 1 tahun atau tidak. Tapi tiba-tiba dia menyampaikan ada syarat yang keempat yang saya tidak tahu. Dia berkata yang keempat, yang dikorbankan itu harus wedus kendit. Wow, apa itu wedus kendit? Saya ingin tahu wedus kendit itu apa, Pak? Wedus kendit adalah wedus, ya wedus itu bahasa Jawa, ya dari kambing menjadi wedus. Wedus kendit itu wedus kambing yang tubuhnya putih, lalu perutnya melingkar warna hitam. Atau sebaliknya, wedus itu atau kambing itu warnanya hitam, lalu perutnya melingkar warna putih. Kendit itu biasa dipakai oleh mbah-mbah di desa atau nama lainnya stagen, ya. Nah, wedus kendit, dari wedus kendit itulah saya menangkap sesuatu yang luar biasa. Saya tanya, ada apa dengan wedus kendit? Karena dia berkata, karena dengan wedus kendit itu nanti kalau kita mati, kita ada di alam barzah dan kita harus meniti jembatan Shirathul Mustaqim, jembatan yang sangat kecil karena terbuat dari lambut yang dibelah 7, dan masing-masing orang harus meniti, melewati jembatan itu satu persatu. Dan pasti banyak orang tidak bisa dan tidak berani.
Nah, ketika orang tidak bisa dan tidak berani, mereka bisa minta kepada malaikat. Malaikat, tolong bawa kemari wedhus kendit yang dulu waktu saya masih hidup pernah saya korbankan. Maka malaikat akan membawa wedhus kendit yang dulu pernah dikorbankan oleh orang itu, dan orang itu akan menaikinya, meniti jembatan Shirathul Mustaqim. Wah, ini sangat luar biasa. Wedhusnya ternyata pintar, bahkan lebih pintar daripada orangnya. Tapi apakah betul wedhus kendit itu yang dipotong pada hari kurban itu bisa menyelamatkan orang? Wedhus kendit yang dibeli di pasar kambing itu, apa betul-betul dia yang bisa menyeberangkan orang meniti jembatan Shirathul Mustaqim itu? Pastinya tidak. Kata-kata wedhus kendit itu bukan berarti wedhus yang dulu dikorbankan, tapi ini juga bayangan dari keselamatan yang akan datang, yang sesungguhnya adalah Yesus. Saudara, kalau engkau di rumah punya gambar kalender atau kristik di mana gambar Yesus disalib, seluruh pakaiannya dilepas karena pakaiannya atau jubahnya dibuang undi oleh tentara Romawi, dan ketika dia disalibkan, dia telanjang. Dia hanya memakai kain putih penutup kemaluannya. Jadi kalau ada sebutan wedhus kendit yang bisa menyeberangkan, betul. Wedhus itu Yesus, kendit itu adalah kain putih penutup kemaluannya. Jadi kita menemukan jawaban yang sangat indah dan luar biasa. Dan ini semakin menguatkan iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, untuk meyakini bahwa jalan keselamatan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, dua-duanya tidak jadi dikorbankan, melainkan dua-duanya diganti dengan domba. Mengapa domba? Karena domba itu gambaran Tuhan Yesus, dan dombanya tidak boleh sembarangan karena harus jantan, tidak boleh bercela, dan umur 1 tahun. Bahkan itu harus wedhus kendit, dan semuanya itu ternyata berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Yohanes Pembaptis dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, melalui firman ini, iman kami semakin kuat, kokoh teguh di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah anak domba Allah, yang sudah menggantikan semua korban-korban kambing domba dari perjanjian lama, dan digenapi ketika dia datang ke dunia mati di kayu salib. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semuanya, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala kemurahan-Mu yang Kau curahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai setiap kami di dalam ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Dan jika kami esok hari akan bekerja, akan kembali kepada rutinitas kami minta pernyataan-Mu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sadar dan percaya bahwa hanya penyertaan Tuhanlah yang akan menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami tutup bungkus dalam darah Tuhan Yesus yang kudus,
proteksi setiap kami dari segala sakit penyakit, lindungi setiap kami dari segala kecelakaan, jauhkan kami dari segala pencobaan, dan biarlah kasih Kristus terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh mewartakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus, berikan kami roh keberanian dan hapuskan roh ketakutan bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gantikan dengan roh sukacita dan damai sejahtera, keberanian di dalam bekerja dan berkarya, keberanian di dalam menjadi saksi Kristus, keberanian di dalam mewartakan kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami mundur dari tempat ini dan kami kembali kepada aktivitas kami meminta berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam damai Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan terus bersama dengan engkau mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Dia datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.